Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara yang terkasih di pagi hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari bersama kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Sebelumnya mari bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu. Kami sudah dijaga dan dilindungi, bahkan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati, menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayatnya yang pertama yang berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara yang terkasih, kata kecewa dalam bahasa Yunani artinya tersinggung, terlukai perasaannya, tersandung oleh seseorang atau oleh sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecewa adalah perasaan kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginannya atau harapannya dan sebagainya, tidak senang terhadap penyambutan yang diingin. Saudara, kecewa terhadap sesama manusia adalah hal yang lumrah, yang biasa terjadi karena memang manusia itu seringkali berubah. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita menjadi kecewa. Ketika mungkin sahabat kita atau orang lain ingkar janji, kita juga menjadi kecewa. Banyak hal seringkali membuat kita kecewa. Itulah manusia, mudah sekali kecewa dan mudah sekali mengecewakan. Kita tidak mau, bahkan kita menolak untuk dikecewakan, namun tanpa kita sadari kita seringkali mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan seringkali juga kita mengecewakan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, mari kita belajar mengapa sih kita bisa kecewa, atau mengapa manusia itu bisa kecewa. Kecewa merupakan suatu keadaan di mana apa yang telah terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kekecewaan biasanya juga diiringi dengan perasaan menyesal atau semua kesedihan. Biasanya seseorang akan mengalami hal-hal tersebut sebelum nantinya dia dapat move on atau menerima suatu keadaan, walaupun keadaan tersebut tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi butuh waktu ya. Kenapa rasa kecewa itu begitu menyakitkan? Rasa kecewa memang terkadang terasa menyakitkan karena apa yang kita harapkan atau ekspektasi kita terhadap suatu hal yang kita inginkan terlalu tinggi, sehingga mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita dan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita atur, sudah kita setting, karena settingan kita terlalu tinggi. Namun ada kalanya juga faktor lain dapat menyebabkan suatu hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Intinya saudara, semakin tinggi harapan yang kita berikan terhadap sesuatu hal, maka akan semakin memperbesar juga rasa kecewa kita. Saudara yang terkasih, pernahkah Tuhan mengecewakan kita? Tak sekalipun Tuhan mengecewakan kita. Kasih-Nya yang tiada terbatas, kuasanya yang begitu besar, cintanya yang selalu kita nikmati setiap hari, dan perkataannya yang tidak pernah berubah. Sebaliknya, kitalah yang seringkali mengecewakan Tuhan. Mari kita berhitung berapa kali kita mengecewakan Tuhan. Tiada terhitung banyaknya kita mengecewakan Tuhan. Ketika mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika mungkin kita dihadapkan pada masalah atau situasi yang berat, persoalan yang berat, kita pun tanpa pikir panjang langsung kecewa kepada Tuhan. Contohnya seorang anak muda yang tercatat di dalam Markus 10 ayat 22. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, anak muda
manusia itu yang kaya menjadi kecewa. Lalu pada akhirnya karena kekecewaan, dia pergi dengan sedih karena begitu banyak hartanya. Saudara, Naomi juga pernah menjadi kecewa. Bahkan dia marah sama Tuhan atas apa yang dia alami, karena dia tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami masalah yang besar, saudara, jangan sampai kita mundur, kecewa, dan menjadi marah. Tetapi mari melalui pergumulan masalah yang kita hadapi itu, kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai rencana indah bagi kita. Memang kita mengalami masalah, tapi saudara, jika kita mau berpikir positif, lewat masalah itu Tuhan membentuk kita. Saat kita mengalami masalah, Tuhan ingin menaikkan level iman kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita naik tingkat, lulus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri untuk kita bisa melewati setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah melihat besarnya masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar memiliki konsep berpikir yang baik, bahwa di balik masalah yang sedang kita alami ada kenaikan kelas rohani. Iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, saat Petrus kecewa waktu dia sedang mencari ikan, apa yang dia dapat? Ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, dia kecewa. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, ketika kita mulai kecewa kepada Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat kita mulai mementingkan diri sendiri daripada Tuhan, maka pasti setiap rencana kita akan menemui kegagalan. Seperti halnya yang terjadi pada Kejadian 11 ayat 5 sampai 7, bagaimana menara Babel. Ketika mereka mulai membangun menara Babel dan mereka akhirnya melakukan segala sesuatu dengan usaha mereka sendiri, mereka meninggikan diri, mereka mulai sombong, dan pada akhirnya Tuhan menggagalkan rencana mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengar baik. Ketika Tuhan mengizinkan kita merasa kecewa, mari kita miliki landasan yang kuat melalui kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Manusia yang kecewa akan mulai menumbuhkan akar pahit di dalam kehidupannya. Banyak orang percaya ketika kecewa memilih jauh daripada Tuhan, memilih meninggalkan Tuhan. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan benar justru akan menimbulkan akar pahit di dalam hati kita. Saudara terkasih, kita tidak lagi bisa menghargai kebenaran firman Tuhan dan menjauh dari kasih karunia. Saudaraku yang terkasih, mari belajar pada seorang tokoh Alkitab, sosok yang begitu mengasihi Tuhan. Walaupun dia mengalami banyak masalah, mengalami banyak persoalan, tetapi dia tidak pernah kecewa sehingga Tuhan mengangkat dia. Mari kita belajar pada sosok Yusuf. Apa yang harus kita pelajari dari sosok Yusuf? Yang pertama, saudara, Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Walaupun yang dia alami sungguh sangat menyakitkan, tetapi Yusuf tidak pernah memendam rasa sakit hati. Dia memang mungkin kecewa, karena itu wajar terjadi sebagai manusia. Itu benar. Dia marah karena dia merasa telah diperlakukan dengan tidak adil. Dan tentunya perlakuan yang diterima oleh Yusuf sangat tidak manusiawi. Tetapi Yusuf tidak mau emosi. Dia tidak mau berpikiran negatif. Dia tidak mau amarah itu menguasai dan memenjarakan hidupnya. Dan yang kedua, Yusuf terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika Yusuf dilupakan, ketika Yusuf dikecewakan, Yusuf terus bersekutu dengan Tuhan. Yusuf terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia memohon kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan. Ketika dia dibuang, ketika dia dijual saudara-saudaranya, Yusuf tidak pernah melupakan Tuhan.
dia tidak marah kepada Tuhan. Ketika dia diperlakukan tidak baik, sebaliknya Yusuf tetap memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Saudara, yang ketiga, Yusuf tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Bentuk tanggung jawab Yusuf ditunjukkan kepada Tuhan terhadap majikannya, terhadap tugas yang diberikan terhadap dirinya. Yusuf tidak menjadikan rasa kecewa sebagai bentuk atau sebuah alasan untuk dia mengabaikan tanggung jawabnya. Sekalipun dia dipenjara, sepertinya tidak adil, tetapi Yusuf tetap bekerja dengan memiliki kualitas yang sama. Saudara yang terkasih, apakah hari ini saudara sedang merasa kecewa? Apakah saudara pernah dikecewakan sama seperti Yusuf, dibuang dan menerima perlakuan yang tidak adil? Atau mungkin saudara sedang kecewa dengan keadaan yang terjadi, atau mungkin saudara sedang kecewa pada suami, kepada istri, kepada anak-anak, orang tua, sahabat dekat, tetangga, rekan kerja, rekan sepelayanan. Atau mungkin saudara sedang kecewa dengan gembalamu, dengan pendetamu, atau jangan-jangan saudara sedang kecewa kepada Tuhan karena apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Atau mungkin saudara terlalu lama menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah sakit selama bertahun-tahun, mungkin saudara sudah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada kemajuan, tidak pernah ada kesembuhan. Saudara yang terkasih, sekali lagi dengar baik, ketika Tuhan izinkan kekecewaan kita alami, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi justru di balik rasa kecewa itu Tuhan ingin membuat kita mengerti arti anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga kita akan terus belajar dan terus mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak kecewa, agar supaya kita tidak menolak Tuhan. Jaga hati kita agar kita tidak mudah kecewa dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, atau dengan hal-hal yang orang lain lakukan terhadap kita. Jaga pikiran kita agar kita tetap fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya dan kepada kebenaran-Nya. Karena saudara, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Dalam keadaan apapun yang kita alami, dalam kesulitan, keadaan terpuruk, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama, kebaikan-Nya tetap sama, anugerah-Nya tetap sama, pertolongan-Nya tetap sama. Jadi apapun yang terjadi, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, semakin banyak tantangan, semakin besar masalah, semakin kita cari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita terus nyanyikan pujian ini. Semua baik, apa yang terjadi semua baik, karena Tuhan menjadikan kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin berarti. Saudara, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat perbuatan-perbuatan dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara, semua baik, rencana Tuhan baik, rancangan Tuhan baik, semuanya mulia karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, jika hari ini engkau sedang ada dalam masalah, engkau sedang berada di dalam keterpurukan, atau engkau sedang berada dalam kesulitan, atau engkau sedang merasa dikecewakan oleh orang-orang di sekitarmu, datang kepada Tuhan. Katakan semua baik,
Tuhan menjadikan hari-hari kita begitu berarti. Walaupun kita harus melewati setiap masalah tantangan yang adalah proses hidup, tapi percayalah kepada Tuhan, semua baik karena Dia mengasihi saya dan saudara. Saya dan saudara adalah milik kesayangannya. Dia menjanjikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, jangan kecewa, andalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih. Kami mengakui kadangkala kami kecewa, kami dikecewakan Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar untuk tidak menjadi kecewa, agar kami tidak menolak berkat-berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, kami semakin sadar Tuhan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak pantas kecewa kepadamu karena Engkaulah sumber pertolongan, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar setiap hari kami semakin taat dan semakin menjadi pelaku firman-Mu. Teruslah menyertai memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami percaya terang firman-Mu menuntun kami Tuhan, sehingga kami tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, tetap jadi berkat, jangan kecewa. Jangan lupa untuk prokes, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunmu dimanapun engkau berada, tetap bersemangat. Dan jangan lupa saudaraku, like, subscribe, share renungan ini agar supaya saya tetap bersemangat untuk memberikan renungan-renungan pagi bagi saudara terkasih. Dan marilah kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, agar supaya kehidupan kita senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Shalom.